Kita ke informasi lain, Saudara. Lebih dari 1.000 pelajar ini diduga keracunan usai menyantap hidangan MBG. Dan angka ini terus bertambah. Deretan kasus dugaan keracunan menu makan bergizi gratis pun jadi sorotan. Memantik desakan untuk evaluasi program makan bergizi gratis secara menyeluruh. Nah, siapa yang salah dan apa yang keliru? Selengkapnya dalam Kopi Pagi. Urgensi evaluasi program makan bergizi gratis. Sejak diluncurkan pada awal tahun 2025, program makan bergizi gratis menghadapi sejumlah tantangan serius. Banyak korban yang mengalami keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis menjadi perhatian publik. Selain itu, keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan dan pengawasan program ini kembali dipertanyakan. Lantas evaluasi apa yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis? Dan bagaimana komentar masyarakat terkait kasus keracunan makan bergizi gratis yang dialami para siswa sekolah? Selengkapnya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Suara tangis anak-anak menggema tak kuat menahan sakit. Senin siang, 64 siswa SD harus mendapatkan perawatan medis di IGD Rumah Sakit Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pali. Mereka berasal dari 5 sekolah berbeda, namun sama-sama mengeluhkan mual, muntah, pusing, diare, hingga demam usai menyantap menu makan bergizi gratis. Mengalami sakit perut, kepala pusing, ya kan. Ini lagi dicek sama dinas kesehatan, sama rumah sakit. Tinggal kita lagi nunggu, sabar dulu, kita lagi nunggu hasil dari laboratoriumnya. Bahkan jumlah siswa yang diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis bertambah jadi 174 anak, mulai dari siswa PAUD sampai SMA. Hingga 4 Mei lalu, Badan Gizi Nasional mencatat setidaknya ada 1.036 siswa yang diduga keracunan MBG sejak awal Januari 2025. Tentu angka ini terus bertambah karena kasus keracunan terus bermunculan. Dalam 1 bulan terakhir, pada 21 April di Cianjur, Jawa Barat, ada 165 siswa jadi korban keracunan. 23 April di Bombana, Sulawesi Tenggara, 13 siswa. 29 April di Bandung, Jawa Barat, ada 342 siswa. Keesokan harinya, kasus dugaan keracunan terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan 400 siswa terdampak. Dan terakhir, 5 Mei lalu, 174 siswa di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan diduga keracunan usai menyantap hidangan MBG. Akibat maraknya kasus dugaan keracunan terkait program makan bergizi gratis, Komisi 9 DPR meminta penjelasan dari Badan Gizi Nasional. Anggota Dewan menyoroti sejumlah evaluasi, terutama soal pengawasan hingga kelayakan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Itu banyak SPPG yang saya melihat masih asal-asalan. Ya. Kurangnya pengawasan dari BGM. Bahkan saya tanya sama SPPG-nya, kalau ada keluhan dia bingung mau mengeluh kemana. Gitu. Karena penanggung jawab di masing-masing provinsi atau kabupaten kota itu nggak ada. Apakah betul satu SPPG itu layak atau memadai jika harus melayani 3.000 sampai 3.500 ya penerima manfaat ini? Karena di beberapa negara sangat kurang, Pak, sangat jauh dari angka itu. Ya, di Jepang misalnya hanya 500 orang. DPR juga meminta agar korban keracunan akibat MBG tidak dianggap sepele. Saya minta yang keracunan-keracunan tadi, seperti yang disampaikan Bu Erma dan Pak Muhsin dan teman, harus diikuti perkembangan anak ini. Karena anak, bagaimanapun juga, ini anak sekolah. Kalau sampai terkena dengan anak-anak kita juga nggak mau. Jangan dianggap gampang dan jangan dibandingkan dengan negara yang lain, mati sekian keracunan. Jangan, Pak. Ini adalah hal yang sangat sensitif dan berbahaya. Lalu, apa penyebab maraknya kasus keracunan ini? Masa masaknya aja tidak boleh terlalu lama, karena kejadian ini seringkali menyiapkannya terlalu awal, memasaknya terlalu awal, deliverynya terlambat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahan baku. Misalnya seperti yang di Pali itu kan dilaporkan bahan baku, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga,
kita sudah juga mulai memperketat mekanisme pengiriman ke sekolah. Kalau bisa, memang kami sudah targetkan tidak lebih dari 30 menit. Belum dibagikan, memang kita harus melakukan uji namanya organoleptik, bau, rasa, mencicipi, dan sebagainya. Presiden Prabowo Subianto pun angkat bicara soal banyaknya kasus keracunan pada program makan bergizi gratis. Terlepas dari segala insiden keracunan, baginya program MBG telah berjalan sukses. Sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Namun tak dapat dipungkiri, kasus keracunan yang terjadi pada program makan bergizi gratis telah memicu kekhawatiran bagi para orang tua siswa. Ya, saya sih sebagai orang tua takut ya. Anak saya kan juga termasuk bagian yang dapat makanan bergizi di sekolah. Takutnya itu nanti kena di sekolah ini, terus anak kita jadi kena imbasnya juga gitu. Jadi saya mau buat perbaikannya biar diperhatiin lagi dari bahan-bahannya, dari dia masaknya, dari kebersihannya. Ya saya sebagai orang tua murid ya resah ya, takut karena anak saya juga gitu, semuanya murid-murid di sekolahan ini gitu. Ya agak resah juga lah kalau sampai keracunan ya kan hitungannya. Mendingan nggak usah hitungannya, itu aja. Keresahan sih pasti ada ya, karena kan untuk anak khawatir sekali gitu untuk masalah makanannya seperti itu. Kalau bisa ya seperti yang tadi saya ini ya, kualitasnya ya diperhatikan aja gitu sih. Ya kita rakyat biasa ya nggak mau bermuluk-muluk, intinya kualitasnya dijaga gitu aja. Guna mencegah kasus keracunan kembali terjadi pada program makan bergizi gratis, sejumlah evaluasi perlu dilakukan. Di antaranya penyajian menu makan bergizi gratis yang harus lebih diperhatikan lagi. Antara 5 sampai 60 derajat ini adalah suhu kritis yang harus dihindari. 5 derajat sampai 60. Nah, artinya apa? Ini adalah kondisi ketika suhu di mana bakteri, jamur, apapun mikroba bisa tumbuh. Itu sebabnya kenapa di dalam negara-negara maju yang membagikan MBG itu biasanya langsung di atas alat pemanas makanan atau langsung bahkan dari atas panci mereka langsung dibagikan kepada penerima manfaat. Karena untuk mencegah suhunya turun di bawah 60 derajat Celcius tadi. Itu penting. Lalu kemudian memisahkan antara makanan yang tidak matang dengan makanan yang matang. Tapi tantangan program makan bergizi gratis tak berhenti sampai di situ saja. Ada lagi soal pendanaannya. Dari total anggaran 71 triliun rupiah, baru 3% yang terrealisasi. Bahkan hingga kini struktural pegawai di Badan Gizi Nasional diakui belum menerima gaji. Selain itu program makan bergizi gratis juga masih membutuhkan tambahan anggaran 50 triliun rupiah agar bisa memenuhi target 82,9 juta penerima di akhir tahun 2025. Di tengah kisru program makan bergizi gratis, Indonesia menerima kunjungan tamu penting pada Rabu pagi lalu. Pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia Bill Gates datang ke Jakarta sembari meninjau program makan bergizi gratis di SDN 3 Pulau Gadung. Dalam keterangan Presiden Prabowo, pemilik Gates Foundation itu disebut telah memberi hibah ke Indonesia sejak tahun 2009, senilai 159 juta dolar Amerika Serikat. Sebagian dana tersebut rencananya digunakan untuk makan bergizi gratis yang masih berkaitan dengan program kesehatan. Tapi di sisi lain, Indonesia jadi tempat uji coba vaksin tuberkulosis atau TBC besutan pendiri Microsoft, Bill Gates. Walaupun menghadapi berbagai hambatan, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan program makan bergizi gratis. Namun program ini semestinya tak melulu soal target sebaran porsi, tapi kualitasnya juga penting diperhatikan. Sekarang kan ada IT. Oke, sistemnya seperti apa? Jalan. Siapa yang berjalan? Siapa yang mengontrol makanan di sana? Oh, anak-anak dari sekolah gizi. Oke, bagaimana caranya? Kan harus dilihat satu persatu. Makanya saya katakan jangan langsung. Beri contoh beberapa dulu kalau sudah mantap semuanya oke, baru disebarluaskan. Jangan semua di target sekian juta.
Evaluasi dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis. Apalagi ini berkaitan dengan nasib anak-anak, generasi penerus bangsa. Jangan sampai niat baik dari program ini justru tercoreng karena lemahnya pengawasan dan kurangnya kesiapan teknis di lapangan. Hari ini lauknya apa? Ayam, sayur. Suka? Suka. Oke. Jutaan siswa dari PAUD hingga SMA serta santri dan juga siswa SLB telah menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis. Namun insiden keracunan telah menjadi ujian awal bagi sistem yang tengah dibangun. Kritik dan koreksi publik diharapkan dapat membuat program ini semakin baik ke depan. Dan juga transparansi publik dan akuntabilitas pelaksana juga bukan sesuatu yang bisa ditawar. Pada akhirnya keberhasilan program makan bergizi gratis bukan hanya ditentukan dari jumlah makanan yang disalurkan, namun juga kualitas dan keamanannya. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Michelle Winda dan juru kamera Dedi Sunandar pamit. Salam SCTV. Nah Reno dan juga saudara, sampai saat ini kasus dugaan keracunan MBG ini masih terus bertambah. Ingat nggak, terakhir juga ada nih dugaan keracunan usai santap MBG di Bogor. Ini sebanyak 171 pelajar dan juga guru dari 6 sekolah. Memang angkanya kalau dibandingkan dengan jumlah penerimanya terbilang kecil, tetapi ini tidak bisa disepelekan ya. Meski maraknya kritikan terhadap program makan bergizi gratis ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan kembali menekankan pentingnya program MBG bagi generasi muda bangsa Indonesia. Banyak negara-negara yang sudah memetik hasil hari ini, bahkan mungkin negara yang income per kapitanya itu masih setengahnya income per kapitanya Indonesia. Dan ini tidak hanya memberi makanan ke anak-anak. Ada yang bilang kami butuh pendidikan gratis. Pendidikan sudah gratis. Hari ini ditambah nih nutrisinya karena fokus pemerintah untuk pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena kita ingin Indonesia emas nanti itu bukan hanya usianya yang keemasan, tapi generasinya juga generasi emas.